Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunyawatin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 14 Banyuasin 3, Ibu Dr. Anda Siti Mardiah, Master Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan agar kita dapat berkumpul dalam kantor SD Negeri 14 Banyuasin 3 ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, salawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga, kerabat, beserta kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang dirahmati pembukaan. Kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 14 Banyuasin 3. Ketiga, penyampaian materi oleh calon guru penggerak Ibu Desi Arianti, Sarjana Pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 14 Banyuasin 3 kepada Ibu Dr. Anda Siti Mardiah. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Pali, yang merupakan aksi nyata dari
pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu, Ibu Desi ini seperti yang kita ketahui adalah calon guru penggerak yang di kecamatan kita ini belum begitu banyak calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu Desi Arianti ini ya, yang lain juga ikut tergerak. Nanti akan menyusul, insya Allah Ibu Siti Salama sudah mendaftar dan sudah mengisi pretest. Mudah-mudahan nanti di Bapak Ibu yang lain itu nanti bisa ikut juga mendaftar sebagai calon guru penggerak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di banner yang ada di belakang saya, di depan Bapak Ibu ini berupa aksi nyata dengan tema paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuhkan budaya positif di lingkungan SD Negeri 14 Penyangsin 3. Nah, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah kita ini itu sudah kita laksanakan. Ada beberapa budaya positif ya, yang harus kita pahami dulu bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita seperti senyum, salam, sapa, sopan dan santun, atau kita kenal dengan 5S. Nah, penerapannya sebetulnya sudah, tapi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Itu salah satu dari budaya positif. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah seperti berdoa sebelum mulai belajar. Kemudian ketika hari Senin pagi itu kita melakukan kegiatan upacara menaikkan bendera putih. Ada lagi di hari Jumat kita membaca Yasin bersama siswa. Dan ketika hari Sabtu kita senam bersama siswa dan guru. Itu merupakan beberapa budaya positif. Dan nanti kalau Bu Desi lebih diperjelas lagi, mungkin ada budaya positif yang lain yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan budaya-budaya positif yang sudah diterapkan itu tetap akan kita terapkan terus dan akan lebih ditingkatkan lagi, mungkin bisa ditambah lagi dengan budaya-budaya positif yang lain. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ya kita semua nanti menyimak dengan baik sampai selesai. Insya Allah nanti untuk aksi nyata ini kita bisa jadikan pembelajaran juga untuk kita, sehingga kita juga nanti bisa ikut juga melakukan aksi nyata sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desi Arianti yang sudah mengundang kami di sini. Dan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Dr. Siti Mardiah, Master Pendidikan, atas kata sambutannya. Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak
SD Negeri 14 Banyasin 3. Kepada Ibu Desi Arianti, Sarjana Pendidikan, saya persilakan. Terima kasih Ibu Siti Salama atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu Guru semua, makan nasi sambal mangga. Tidak lupa sayur katu. Wahai Bapak Ibu Guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 14 Banyuasin 3, Ibu Dr. Anda Siti Mardia, Master Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri 14 Banyuasin 3 yang sempat hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah karena atas dukungan beliaulah acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua karena dalam begitu banyak kesibukan yang Bapak Ibu Guru hadapi, Bapak Ibu Guru menyempatkan hadir memenuhi undangan saya pada hari ini. Yang mana acara hari ini Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Arianti. Saya mengajar di SD Negeri 14 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tujuan saya mengadakan acara hari ini adalah yang pertama, saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak kurang lebih selama 2 bulan kemarin. Karena saya berpikir ilmu yang disimpan tidak akan bermanfaat. Alangkah baiknya walaupun sedikit ilmu itu akan saya bagikan. Tujuan yang kedua saya mengadakan acara hari ini adalah saya ingin bekerja sama kepada Bapak Ibu Guru. Karena mengapa? Karena budaya positif di sekolahan tidak akan terjadi apabila dikerjakan 1 atau 2 orang saja. Jadi dalam hal ini saya ingin bekerja sama kepada Bapak Ibu Guru, kita berkolaborasi agar terciptanya budaya positif di sekolahan. Ya Pak Peri ya? Baiklah. Baiklah Bapak Ibu Guru, sekali lagi saya mohon izin, mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling bisa, saya yang paling tahu, namun di sini saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Budaya positif ini, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita lihat dulu apa sih tujuan pendidikan itu. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Maksud dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa tugas utama kita itu menuntun kodrat anak sesuai lakunya. Bahwa pada dasarnya anak-anak itu terlahir dia sudah mempunyai potensi dan bakatnya sendiri. Jadi tugas kita di sini hanya menuntun perilakunya. Mengapa? Diharapkan
apabila esok dia menjadi seorang polisi, dia akan menjadi polisi yang jujur, bukan polisi yang tidak jujur, atau polisi yang peduli terhadap masyarakat, bukan polisi yang sombong, angkuh. Bisa juga karena dia mempunyai potensi sebagai menjadi seorang dokter, bakatnya sudah ada di sana, kita hanya ingin memperbaiki lakunya agar dia menjadi seorang dokter yang baik, yang peduli terhadap masyarakat, bukan dokter yang sombong, yang tidak peduli terhadap masyarakat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sekolahan itu adalah sebuah lahan pertanian. Yang mana kita sendiri sebagai petani, sedangkan murid itu sebagai benih. Nah, menurut Bapak Ibu guru, apakah lahan yang subur diletakkan benih yang bagus akan tumbuh tanpa adanya perawatan dari petani? Iya, bisa juga tumbuh, bisa juga tidak. Dia tumbuh, tapi tumbuhnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau mungkin buahnya tidak bagus ya. Nah, bisa juga tidak tumbuh karena dimakan oleh hama. Nah, disinilah Bapak Ibu guru, padi, agar kita ingin memperoleh padi yang bagus, kita beri pupuk, kita gemburkan ya, kita beri penyiraman yang sesuai agar kita memperoleh padi yang baik. Seperti itu juga anak-anak kita. Agar ia menjadi polisi yang baik dan dokter yang baik tadi, maka kita harus menanamkan budaya positif padanya, agar karakter memperoleh karakter yang baik tadi. Ya, baiklah Bapak Ibu guru, kita lanjut. Di sini latar belakang budaya positif, yaitu suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptanya pembelajaran yang kondusif. Karena dengan adanya suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Dari latar belakang ini Bapak Ibu guru, bahwa suasana positif itu sangat mendukung anak-anak agar mereka belajar itu menjadi nyaman, tenang, sehingga ketika dia sudah nyaman, belajar itu bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan baginya, karena dia sudah merasa nyaman, senang belajar di sekolahan. Nah, benar sekali kepada tadi kata Ibu Kepala Sekolah, bahwa budaya positif di sini pengertiannya adalah nilai dan kebiasaan ya Bu ya. Tadi nilai dan kebiasaan yang mana berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, benar sekali kata Ibu Kepala Sekolah kita tadi, bahwa budaya positif itu kebiasaan kita. Nah, kebiasaan yang baik biar mereka dapat memiliki kepribadian yang mandiri, ya, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ketika anak sudah merasa aman, misalnya tadi kata Ibu Kepala Sekolah sudah menyebutkan di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif. Seperti kita pagi-pagi sudah siswa yang datang mungkin bersaliman, kita menyapa. Anak-anak merasa senang, ya. Oh, saya disambut oleh guru saya. Nah, itu memang benar sekali, sekolah kita sudah menerapkan budaya positif yang baik. Nah, kemudian kita berbaris setiap pagi di depan kelas, siswa bersaliman, lalu kita bisa meriksa kuku ya. Lalu ada juga budaya positif yang kita lakukan itu seperti yasinan tadi kata Ibu Kepala Sekolah, kita sudah melaksanakannya. Kemudian ada senam ya. Lalu ada juga
sholat duha. Nah, budaya positif di sekolah kita, hal-hal itulah yang dapat menanamkan karakter yang baik kepada siswa kita di sekolahan. Nah, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, disinilah 7 konsep utama yang saya pelajari pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif ini. Bagi saya 7 konsep ini sangat bagus. Ada beberapa materi di antaranya yang sangat menegur saya sebagai guru. Jadi saya sangat suka pada materi ini. Beberapa di antaranya itu menegur saya, oh ternyata selama ini saya mengajar seperti ini. Nah, jadi dari materi ini sangat saya sukai. Materi ini saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak itu selama kurang lebih 2 minggu. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi mungkin ada beberapa materi di sini akan saya bacakan saja sesuai garis besarnya. Ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, yang pertama itu materi perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, apabila anak itu sudah merasa aman, nyaman ya, senang terhadap pelajaran, maka dia akan berpikir secara merdeka, maksudnya dia senang, dia rileks melakukan pekerjaan atau tugas yang ada di sekolahan, sehingga dia mampu berpikir kritis, dia mampu mengerjakan tugas yang baik ya, serta dia mandiri. Nah, lalu anak itu sudah merasa aman, dia tidak ada rasa takut lagi, dia bebas, dia bisa melakukan mencipta sesuatu yang dia inginkan, serta dia dapat bertanggung jawab. Nah, di sini yang kedua, perubahannya yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, selama ini Bapak Ibu ya, karena kita kaitkan disiplin itu dengan kontrol kita sebagai guru. Padahal sebenarnya yang dapat mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri. Paradigma ini. Jadi, tapi selama ini kita menganggap bahwa kita yang dapat mengontrol siswa. Nah, baik, sebelumnya saya ada games, permainan. Nah, ini nama permainannya adalah Cobalah Buka. Dalam permainan ini Bapak Ibu diminta untuk bermain secara berpasangan, berdua ya. Yuk carilah siapa pasangannya, berdua. Iya, berdua. Oke, sudah dapat pasangannya masing-masing? Nah. Iya. Nah, baik, saya bacakan apa saja perannya masing-masing ya. Di sini ada 2 orang yang saling berpasangan. Perannya ada si A dan si B. Nah, tentukan siapa yang mau jadi si A. Tentukan siapa yang mau jadi si A atau si B. Oke? Ino, aja ini. Kalian mau jadi si A atau si B? Iya, baiklah. Oke ya, sudah ketemu A dan B. A. Sekarang tugas si A. Tugas si A, kepalkan tangan. Bukan tinju, tapi kepalkan tangan. Anggap di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, yang harus kamu jaga, ya, yang harus dijaga. Nah, tugas si B membujuk, merayu, agar si A ini mau membuka kepalan tangannya. Boleh misalnya dengan hadiah, iming-iming, rayuan, atau bisa ini membujuknya bisa dihardik ya, diancam, bisa. Oke, siap Bapak Ibu? Ada 30 detik ya. Mulai dari sekarang coba si B bujuklah si A. Ayo Pak, lepaskan kepala aku kasih.
sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi Bapak Ibu membuka, bisa jadi Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangannya. Ya. Jadi siapa, coba angkat tangan, siapa yang menutup? Masih tetap menutup kepalan tangan. Ya. Sekarang siapa yang membuka kepalan tangan? Oke, Bapak Ibu guru bisa saya minta pendapatnya mengapa masih menutup dan mengapa membuka kepalan tangan? Dimaksud. Siapa perwakilan? Jangan maksa. Kalau anda tak kenal, ini maksud. Buka kayaknya deh. Permainan yang menutup dan membuka tangan tadi, kebetulan tangan saya masih tertutup karena ojokannya belum kena. Sudah berbagai macam ojokan tapi belum kena di hatinya, jadi masih tertutup. Baru tuh tangan untuk ibu ini. Ibu nak bapak tu lah. Perwakilan yang membuka. Halo. Itu kena ujukannya tadi. Karena bujuk rayuan. Buka lagi. Ya, menurut saya permainan menutup membuka ini, kebetulan saya Buka berpasangan dengan katup. kepala sekolah. Jadi rayuannya tadi sangat manis Bu Eli. Akan diberi hadiah. Jadi saya terpaksa Bu Desi membukanya. Iya. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan untuk guru. Dia tak kena rayu. Baiklah Bapak Ibu guru, dari permainan ini ya memang ada dua kemungkinan, membuka dan menutup. Nah, yang menutup tetap menutup tadi berarti dia teguh pendirian. Dia teguh pendirian, dia tidak mendengar, dia tidak terayu. Namun yang membuka tadi dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya selama ini kita ibaratkan si A itu siswa kita. Nah, padahal yang memiliki kontrol penuh terhadap diri kita itu diri kita sendiri kan? Atas kehendak kita masih menutup, atas kehendak kita membuka kepalan tangan kita. Berarti yang memiliki kontrol penuh itu pada diri kita sendiri. Nah, itu tadi yang membuka menutup si A ya. Jadi itulah diibaratkan si A itu adalah siswa kita. Sedangkan kita ini si B. Yang misalnya siswa kita suruh, "Nak, kamu harus kerjakan ini, bersihkan ini." Kalau dia tidak mau ya, dia tidak mau. Ataupun kalau dia mau, berarti dia terpaksa membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Namun selama ini kita menganggap bahwa kitalah yang memiliki kontrol penuh terhadap siswa kita selama ini. Nah, inilah Bapak Ibu, dari permainan mencoba buka mengubah perubahan paradigma ini, menurut William Glasser ya, Dr. William Glasser, bahwasanya itu semua ilusi. Bahwa ilusi yang pertama, guru itu dapat mengontrol muridnya, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak ingin melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Jadi seolah-olah dia menuruti kehendak kita padahal dia mengizinkan. Ya, atas izinnya, oh iya kata ibu seperti itu, dia ikut mengizinkan dirinya dikontrol. Pada dasarnya dia memiliki kontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha.
Jadi memang kita selama ini selalu memberikan penguatan positif ya. Kita menganggap bahwa murid itu akan lebih semangat, ya. Bisa jadi juga tidak, itu hanya ilusi kita saja. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri mereka yang negatif. Kadang kalau sulit bagi mereka untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya seperti ini, Bu. Misalnya kemarin si Aska tuh ketahuan bermasalah di sekolahan. Jadi saya sebagai gurunya berucap, tuh Aska, kamu tidak kasihan sama ibumu, padahal suaranya lembut, tapi mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ibumu sudah capek-capek cari duit, kau di sini nakal. Kau tidak kasihan ibumu capek-capek, atau ada anaknya tukang ikan. Kau tidak kasihan nak sama mamamu yang jualan ikan, dia nyari duit, kau di sini sekolah ini main-main. Nah, padahal nasihat sebenarnya kata kita itu sudah lembut, tapi nasihat kita itu membuat si murid semakin terpuruk, menganggap dirinya sangat bersalah, ya. Jadi dia menjelek-jelekkan, menganggap bahwa dirinya sangat buruk sekali, sudah membuat orang tuanya kecewa. Itu adalah ilusi salah satu menurut Dr. William Glasser. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ini ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Jadi misalnya anak-anak itu berkelahi, ya. Kita ini seolah-olah kita bisa menghentikan si anak-anak berkelahi. Sini, bermaafan dulu. Padahal sebenarnya anak-anak itu belum selesai. Kita paksa untuk dia baikan. Nah, dalam jangka waktu yang pendek, ia mungkin saat itu berbaikan, tapi dia meninggalkan bekas permusuhan di antara mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, ilusi bahwa kita bisa memaksa, ya, menurut William Glasser, dan berikutnya tadi ada 4, itu adalah ilusi kita bahwa kita sebenarnya kata kita bisa mengontrol murid. Pada dasarnya hanya muridlah yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, di sini masuk pada disiplin positif. Mendengar kata-kata disiplin, Bapak Ibu Guru, apakah yang terlintas dalam pikirannya? Iya, datang tepat waktu. Apalagi kalau disiplin tentang peraturan, ya Bapak Ibu, hukuman, ya. Nah, itulah disiplin. Disiplin positif, bayangan kita adalah peraturan, hukuman, ya. Nah, disiplin, kita lihat apa sih pengertian disiplin yang sebenarnya. Disiplin berasal dari kata Latin disciplin, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang akan dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya Bapak Ibu di sini, bahwa yang kita dengar apabila kita mendengar sebuah kata disiplin itu berkaitan dengan peraturan. Kalau kita melanggar sebuah peraturan, maka kaitannya dengan sanksi atau hukuman. Nah, di sini membuat kata disiplin itu terdengar tidak nyaman. Misalnya, kita selama ini menggunakan masker, ya itu peraturan kan? Sanksinya apa? Sanksinya takut ditangkap Pol PP misalnya, ya Pak Peri, ya.
Padahal sebenarnya kata disiplin yang sebenarnya adalah untuk menumbuhkan kata mulia atau keyakinan, nilai-nilai keyakinan pada kita. Nah, kita di sini tugas kita menanamkan pada murid, kita menanamkan nilai-nilai keyakinan yang bersifat universal. Misalnya tadi memakai masker jangan takut karena Pol PP, akan tapi untuk menjaga kesehatan. Seperti juga pakai helm. Niat kita pakai helm takut ditilang polisi, ya. Padahal sebenarnya nilai kebajikannya apa? Iya, menjaga keselamatan, melindungi kepala kita. Nah, jadi tugas kita di sini menanamkan disiplin dengan cara menanamkan nilai-nilai keyakinan. Ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini disiplin merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang ada dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Tadi kita hukuman bukan karena takut ancaman Pak Polisi ya, Pak Pol PP ya. Nah, tapi menanamkan kesadaran dirinya bahwa dia harus berdisiplin, bukan karena pengaruh dari eksternal tadi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu Guru. Disinilah nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ya. Universal itu umum Bapak Ibu Guru ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga dia menggerakkan motivasi dari dalam agar dapat mencapai tujuan yang mulia yang ia inginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan terhadap anak-anak biar dia mencapai profesinya. Tadi kata saya, dia akan menjadi dokter yang jujur, dokter yang peduli, ya, yang menghormati orang lain, dan polisi yang jujur tadi. Maka nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan terhadap siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di kelas profil pelajar Pancasila ini saya buat sebagai yel-yel ya Bapak Ibu, yang mana dia beriman, bertakwa ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut. Yang berikutnya adalah teori motivasi. Nah, motivasi itu adalah dorongan ya, keinginan. Nah, di sini teori motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berasal dari eksternal. Motivasi eksternal ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi untuk mendapatkan imbalan juga dari eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi internal. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia bermotivasi ingin berubah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang mempunyai motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik.
psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan. Contohnya seperti ini. Misal, ibu kepala sekolah dan pengawas mengajak saya seminar misalnya. Itu motivasi saya ikut seminar apa sebenarnya? Apakah saya takut nanti ada teguran dari pengawas seperti itu? Itu merupakan motivasi menghindari ancaman dari luar. Jadi bukan motivasi intrinsik saya. Takut saya ditegur ya. Atau juga seperti siswa juga, oh ini aku nak piket, Agek kata Bu Desi, kalau nak piket Agek disuruh lari lapangan. Nah itu motivasi dia membersihkan kelas, bukan ingin dia kelasnya bersih, tapi dia takut kena hukuman. Oh aku nak buat PR hari ini, Agek kalau nak buat PR tegak di lapangan, ada bendera. Jadi motivasinya adalah motivasi takut karena ancaman, bukan keinginan dia ingin jadi orang yang pintar atau menjaga kebersihan tadi. Lanjut, motivasi yang kedua, motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, kemudian yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi Bapak Ibu Guru, motivasi keinginan kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan tadi seperti tadi. Oh, kalau aku ikut seminar, aku dapat pujian dari kepala sekolah. Itu berarti ingin imbalan. Seperti siswa, saya suruh baris di depan kelas. Saya mengadakan siapa yang paling rapi mendapatkan bintang, ya. Nah, dia bersemangat baris, ya Pak. Baris sangat rapi, mendapatkan bintang tadi. Oh, oke, aku dapat bintang. Kalau aku tidak rapi, tidak dapat bintang dari Bu Desi. Jadi dia sangat rapi sekali. Suatu ketika saya tidak masuk sekolah. Nah, digantikanlah oleh Ibu Siti Salama. Ibu Siti Salama tidak tahu kebiasaan saya seperti apa, ya. Nah, jadi anak-anak kembali lagi seperti semula, masuk kelas tidak tertib. Nah, jadi motivasi ingin mendapatkan imbalan ini juga sementara, Bapak Ibu Guru, ya. Jadi dia hanya tergantung pada seseorang. Begitu juga motivasi mendapatkan imbalan ini, dia bersifat tidak lama ya. Karena kalau tidak ada ibu gurunya dia balik lagi seperti semula. Nah, baik, kita lanjut. Motivasi perilaku yang ketiga. Motivasi berubah untuk menjadi orang yang dia inginkan. Dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kita disuruh pakai helm, nilai-nilai yang kita yakini apa? Tanggap listrik. Oh no, yang ini, yang kita yakini, melindungi kepala, yaitu menjaga keselamatan. Kita pakai masker tadi, nilai yang kita yakini menjaga kesehatan. Jadi kita tanamkan yang terbaik itu adalah motivasi yang ketiga, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Dia membuat PR bukan berarti takut kena hukuman, tapi karena dia ingin pintar, ya. Dia membersihkan kelas bukan karena takut dimarahi, tapi dia ingin menjaga kebersihan. Motivasi itulah yang ingin kita terapkan kepada siswa kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada kasus. Tuh. Kasus si IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih kebanyakan berdiam diri, ya, atau menggambar dari buku pelajarannya.
Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergugup dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya mentertawakan IPA ya. IPA yang tergagap dan malu yang sangat luar biasa malahan disuruh maju ke depan ya dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di kelas memegang ujung hidungnya ya. Nah, Bapak Ibu, dari kasus ini menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, benar sekali. Hukuman, ya. Dari tindakan ini, tindakan Pak Seno adalah sebuah hukuman tadi. Karena mengapa? Hukuman itu terjadi secara mendadak saat itu. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah direncanakan, misalnya, nah, setiap hari Senin kita upacara memakai pakaian lengkap. Sudah ada perjanjiannya sebelum itu. Namun ada ini kalau misalnya tidak membawa lengkap, kita membersihkan halaman. Itu sudah ada. Maka apabila itu konsekuensinya kalau udah bawa pakaian lengkap, membersihkan halaman. Misalnya anak-anak terlambat datang, kita sudah melakukan keyakinan kelas ya. Kalau terlambat datang berarti istirahatnya masih mengerjakan tugas yang tertinggal. Misalnya dia terlambat 10 menit, maka dia 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya tadi. Jadi benar sekali tugas ini Pak Seno ini merupakan sebuah hukuman. Baik, nah ini Bu Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tadi. Kalau misalnya dia ini ya, membuat anak menyakiti anak fisik secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ya, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman adanya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Nah, yang berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, dia berbohong, takut ketahuan. Kalau ketahuan kena hukum. Jadi dia belajar berbohong ya, menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ya. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi tadi kan kamu tidak bisa istirahat dulu, kamu harus mengerjakan, itu konsekuensinya karena sudah ada perjanjiannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, hukuman antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Hukuman merupakan identitas yang gagal. Nah, nih, hukuman tadi beberapa hukuman, contoh kasus ya, menyakitkan, tidak nyaman, itu merupakan identitas yang gagal. Nah, di sini konsekuensi merupakan identitas yang sukses, akan tetapi dia berasal dari eksternal, bukan internalnya. Nah, restitusi ini berasal dari dirinya sendiri tadi, menurut keyakinan dia sendiri, ya. Nah, di sini, nah, ada negatif yang tadi, identitas gagal tadi bersifat negatif. Kalau konsekuensi dia bersifat netral, sedangkan restitusi dia bersifat positif, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada dihukum karena penghargaan.
Saat kita berulang kali menjanjikan sebuah hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya di sini dia dihukum oleh penghargaan itu misalnya ada kita, misalnya saya menghargai Karin, memuji, memberi hadiah. Apakah menurut Bapak Ibu anak-anak yang lain termotivasi? Bisa juga ini masih kontroversi ya Bapak Ibu ya. Bisa juga ada yang cemburu, menimbulkan rasa iri. Kok dia terus yang dapat hadiah? Aku tidak pernah. Nah, kok dia terus yang dipuji Bu Desi? Aku tidak pernah. Jadi sebenarnya dihukum oleh penghargaan. Yang mendapatkan penghargaan itu dia merasa ya senang, sedangkan yang tidak itu dia merasa iri. Jadi sebenarnya dihukum oleh penghargaan itu kurang efektif. Maksudnya dia dalam ketika kita sering memberi hadiah kepada anak yang akademiknya bagus, itu belum kurang baik karena menghukum anak yang belum dapat tadi. Nah, di sini ya, menurut Alfi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi menurut ini Alfi ini penghargaan itu kadang-kadang menghancurkan potensi yang sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Dia belajar dengan baik-baik hanya ingin dapat hadiah. Tadi kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Dia ingin ada imbalan yang ingin dia dapatkan dari keberhasilannya, bukan keinginan yang dia timbulkan sendiri bahwa dia ingin menjadi anak yang pintar. Jadi kurang efektif Bu Bapak Ibu ya. Kalau memang sebenarnya memberikan hadiah kepada murid itu kadang-kadang masih kontroversi. Kalau di sini kurang efektif karena penghargaan dan hukuman itu tuh sama. Bagi anak-anak yang dapat penghargaan senang, dan kita menghukum anak-anak yang lain secara tidak langsung dan tanpa kita sadari. Jadi lanjut Ibu. Di sini ada kasus Ibu Anas. Nah, Ibu Anas guru kelas 1 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Ibu Anas akan mengiming-imingkan muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan kelas dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri dengan rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang dari Ibu Anas. Lalu dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai suatu saat Ibu Anas sakit, terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Ya benar saja pada saat mau masuk kelas, jam istirahat murid-murid kelas 1 kembali berebutan masuk. Dan mengapa terjadi? Ini tadi, seperti tadi, karena dia sudah terbiasa mendapat bintang imbalan dari gurunya. Nah, jadi mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah itu motivasinya bersifat sementara. Apabila tidak ada guru yang bersangkutan, dia luar lagi, kembali seperti semula ya. Ya, nak gurunya nian kata Pak Herwan. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nih, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini ya. Penghargaan
Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal, jadi ada dorongan eksternalnya. Dia bisa misalnya kita tadi minta dia belajar, jadi itu dorongan eksternalnya. Kakek kalau misalnya kalian bisa mengerjakan soal ini di depan, nanti ibu kasih nilai 100, ya, atau ibu kasih bintang. Nah, nanti istirahatnya duluan. Nah, itu merupakan dorongan eksternal. Tanpa itu dia lambat, begawinya sudah, ya. Kemudian pengaruhnya jangka pendek, saat itu saja. Besok-besok dia berlaku sama lagi. Kemudian penghargaan itu dapat menghukum. Tadi kita yang ngasih yang dapat penghargaan dia senang, yang tidak dapat penghargaan merasa terhukum cemburu atau iri, ya. Penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bagaimana? Karin terus yang dapat hadiah, sudahlah, tidak usahlah kawan dengan dia. Nah, jadi merusak hubungan persahabatan mereka karena kecemburuan tadi, ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Lanjutannya, dihukum karena penghargaan menurunkan kualitas tadi. Cuma dapat hadiah saja, ya. Jadi membiasakan murid kadang-kadang, kata kita dulu berpikir, biar murid semangat dikasih hadiah. Ternyata tanpa hadiah itu muridnya nanti tidak bersemangat lagi. Itu karena penghargaan bersifat sementara. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dalam diri, ya pasti tadi, karena dia pengennya dapat dari hadiah, dapat dari pujian, ya, tanpa motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya. Baik Bapak Ibu Guru, lanjut lagi. Nah, sekarang restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, dari restitusi ini misalnya selama ini kalau anak-anak bermasalah kita langsung marah-marah, ya. Kamu kenapa itu? Marah-marah. Tanpa kita tahu apa sih penyebabnya. Mungkin kita adalah beberapa bertanya-tanya, tapi kita tahu langsung marah. Nah, restitusi ini Bapak Ibu Guru mengajarkan kita bahwa ketika ada anak-anak kita yang bermasalah, kita tanyakan dan kita bantu cari solusinya. Kalau selama ini saya, terutama saya sendiri, kalau ada anak-anak yang bermasalah, saya tanya, ngapa ganggu itu, ganggu si Obi misalnya. Tahu-tahu langsung, ya sudah, kamu ini langsung hukuman. Itu ya. Sedangkan restitusi ini dia menyuruh kita mencari dulu, menggali dulu alasannya apa, lalu menyuruh kita mencarikan solusi bagi anak itu yang bermasalah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Nah, dari kesalahan yang dia lakukan, dia akan belajar, tidak akan mengulangi lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi juga berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mencarikan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid kita berbuat salah, kita misalnya dia tidak usah kawan itu Obi. Nah, kita tanya mengapa si anak itu tidak mau berteman pada si Obi. Jadi kita panggil yang bermasalah tadi, kita tanya, lalu kita carikan solusi, ya. Kita di sini restitusi adalah membina karakter anak yang tadi bermasalah menjadi lebih baik, ya. Baik Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas sepertinya sudah menguap-menguap. Apakah perlu ice breaking dulu? Oke, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu Guru. Iya,
sepertinya biar mengembalikan konsentrasi dan semangat kita. Kita ice breaking dulu. Oke. Kita tepuk saja hari ini. Ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang malam, tidak usah tepuk sama sekali. Oke, siap? Yo, caknya cak ngantuk-ngantuk itu. Ayo, kita bertepuk tangan dulu ya. Baik, Bapak Ibu, siap? Pagi, siang, malam. Siang, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Oh iya, konsentrasi. Bagus sekali, masih konsentrasi ya rupanya. Masih konsentrasi, walaupun agak nguap-nguap dikit, konsentrasinya masih full. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas tadi agar kita anak-anak mempunyai disiplin, dia harus memiliki keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama murid ya. Disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu guru, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Selama ini mungkin peraturan ya, yang kita, anak-anak jangan ini, anak-anak jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru menggunakan kata-kata yang positif, yang bersifat universal, ya. Misalnya tadi anak-anak jangan buang sampah, tapi kita rubah anak-anak jagalah kebersihan, ya. Nah, mengapa kita tidak peraturan dan harus menggunakan yang helm tadi? Nah, terus kita memiliki peraturan 3M, ya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan motivasi intrinsiknya? Di sini bahwa peraturan itu merupakan identiknya apa? Sanksi tadi, hukuman. Nah, sedangkan keyakinan dan peraturan ini kita buat sendiri, ya kan? Peraturan itu apakah kita pernah membuat peraturan mengajak siswa kita? Mengajak nggak Bu? Tidak ya. Kalau peraturan kita buat dewek kan, tanpa melibatkan siswa. Sedangkan keyakinan itu mengajak siswa untuk mengeluarkan pendapatnya atas kesepakatan bersama, ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu guru. Di sini dalam menjalankan keyakinan kelas itu pertama kita mulai dari lingkaran pengaruh. Ini namanya lingkaran pengaruh Bapak Ibu ya. Nah, ini lingkaran pengaruh. Kita menjalankan keyakinan tadi pertama awal di kelas. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas apa sih, yang nilai-nilai positif apa yang harus kita lakukan agar siswa kita mempunyai budaya positif tadi. Nah, mengapa? Karena budaya positif di sekolah tidak akan tercipta apabila di kelasnya belum mulai. Jadi kita mulai dulu dari lingkar pengaruh ini pertama di kelas. Apabila di kelas sudah tercipta budaya positif, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Nih, kami guru dan murid saling menyayangi, kata-kata positifnya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini bisa juga datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau di kelas saya tambah dengan jujur. Nah, ini cara membuatnya tadi ada Y ya, keyakinan tabel T dan Y. Ini bisa datang tepat waktu tadi yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke sini bisa melalui tabel atau juga dengan Y. Kita lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan? Mengapa ya keyakinan saja bukan peraturan? Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi dalam keyakinan itu tanggung jawab.
Ya, kalau kita minjam buku di sini, maka murid itu merasa di dalam dirinya mempunyai tanggung jawab harus mengembalikan bukunya ke sana. Kata-katanya saja, tanggung jawab. Tapi ini maksudnya dia agar mengembalikan buku tadi ke tempatnya, ya. Dengan nilai-nilai keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kata-kata negatif Bapak Ibu ya, peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Menghormati orang lain. Tujuannya yaitu jangan mengganggu orang lain. Tapi kita tidak tulis jangannya, tapi langsung menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai pelajaran, menghormati orang lain, ya. Karena kalau misalnya ada siswa yang terlambat, pasti guru itu ya mengurangi, pokoknya merugikan anak yang lain ya, karena mungkin nasihati atau. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini nilai keyakinan kelasnya apa? Mengenai kesehatan. Lalu bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain juga, menggunakan masker. Nah, tadi nilainya kesehatan. Jangan berlari di kelas, yaitu keselamatan. Nanti takut jatuh ya. Di belakang layar nanti kita lihat video-video yang sudah beberapa saya terapkan di kelas tentang keyakinan kelas ya. Nanti kita berkolaborasi lagi. Baik, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia ya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, ya kita lihat satu persatu kebutuhan dasarnya ya. Nih, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan merasa nyaman. Di sini kita bagaimana ya, contohnya bagaimana murid akan belajar dengan baik apabila dia rumahnya kebanjiran. Nah ya, jadi kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Nah, dia misalnya tidak buat PR, ya kita tanya, oh berarti anak ini tidak buat PR, mengalami permasalahan karena malam tadi rumahnya kebanjiran. Ya, jadi kebutuhan dasarnya ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, lalu bagaimana murid itu akan belajar dengan baik apabila dia tidak sarapan pagi, ya? Nah, begitu juga murid tidak akan belajar dengan baik apabila dia merasa tidak nyaman di kelasnya. Misalnya ada yang bully, ya, berarti salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lalu kebutuhan dasar yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut saja. Kebutuhan dasar ini dan 3 kebutuhan dasar berikutnya merupakan kebutuhan yang biologis untuk mencintai, memiliki kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Nah, di sini kebutuhan cinta dan kasih sayang, ya. Jadi siswa kita membutuhkan juga kebutuhan kasih sayang itu. Kadang-kadang murid yang selalu minta perhatian pada kita. Bu Desi ini ngapo dan perhati aku, padahal aku potong rambut baru, kan? Jadi mereka minta diperhatikan karena mereka mungkin ada murid yang mengganggu temannya atau di depan kita terlalu manja-manja. Itu salah satu murid kurang kebutuhan kasih sayang. Jadi salah satu kebutuhan kasih sayang ini sangat diperlukan untuk kita sebagai manusia. Lanjut ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi dan diakui.
Ya. Jadi kebutuhan ini anak-anak itu ada ya anak-anak yang mempunyai, oh aku nak jadi pemimpin, ya Bu aku aja Bu aku Bu yang mimpin Bu. Nah itu kebutuhan mereka, kebutuhan penguasaan, ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan kebebasan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup, ya. Nah, jadi kebutuhan kebebasan ini bukan arti anak-anak tuh bebas sebebas-bebasnya. Namun anak-anak butuh bebas menentukan pilihannya sendiri. Misalnya, bebas dia nak belajar apa. Ya, misalnya anak-anak mau belajar apa hari ini? Kamu mau buat tugas ini seperti apa? Serahkan pada mereka. Ya, baiklah Bapak Ibu kita lanjut. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan yang akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya terkadang saya juga masih melihat anak-anak itu kok anak ini nak main terus. Memang pada dasarnya kodrat anak itu adalah bermain. Jadi mereka mempunyai kebutuhan itu yang harus mereka penuhi. Jadi mereka bermain. Ketika kita belajar, kadang-kadang ada anak yang bermain. Mereka mencari kesenangan tadi. Ya, memang pada dasarnya anak-anak itu kebutuhannya salah satunya bermain, senang, ya. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah, ini adalah materi yang sangat saya sukai. Ya, salah satu materi yang menegur diri saya sebagai seorang pendidik. Posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang pertama ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang penghukum ini kata-katanya bisa menghardik tadi ya. Berbuat menghardik, berkata kamu tidak melakukannya, awas ya kalau kamu tidak melakukannya. Kemudian memberontak ya, hasilnya anak-anak akan memberontak. Kemudian murid meletakkan guru itu di luar berkualitas. Dia tidak senang lah di ujung-ujung sama guru itu ya, karena dia merasa dia dihukum tadi, penghukum. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid mengulangi kembali. Sedangkan membuat rasa bersalah tadi, ya dia dengan lemah lembut tadi, lemah lembut, berceramah, mengatakan seharusnya atau ibu kecewa sama kamu nak, kenapa kamu seperti itu, ya? Tapi kita memang perasaan kita, kita tidak kasar ya, tapi membuat anak itu terhanyut, merasa dirinya sangat-sangat buruk ya. Kemudian dia bisa berbohong, lalu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu. Ya, dia hanya bisa berkata seperti itu. Lalu dampaknya dia merasa rendah diri ya. Merasa aku nih paling jahat nian. Aku sudah mengecewakan ibu. Ngapalah anak kau terlambat. Nah, ibu kena marah malah sekolah, ibu kena tegur. Maafkan saya Bu. Ya, jadi merasa dia sangat-sangat buruk. Kemudian sebagai teman. Nah, teman membuat alasan untuk muridnya. Nah, bisa juga guru berkata, sahabat ya, ayo lakukan demi ibu. Nah, kita bersahabat dengan murid, tapi masih posisi kontrol ini dari eksternal. Nah, sedangkan yang berikutnya pemantau. Pemantau itu menghitung, guru berbuat menghitung, mengukur berdasar tadi nilainya. Ini anak ini cek ini. Stiker ya, berdasarkan pantauan stiker-stiker. Nah, kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi ya. Lalu selanjutnya manajer. Manajer ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan yang baik, mencarikan solusi, mendengarkan anak bercerita ya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita yakini berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kita sudah buat keyakinan kelas, kemudian hasilnya menguatkan pribadi ya. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Murid berkata, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan? Lalu dampak pada murid
mengevaluasi diri. Jadi dengan manajer, murid dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Ini penghukum tadi. Dapat penghukuman fisik ya, dengan kata-kata patuhi aturan atau awas ya, kamu selalu saja salah ya. Ini adalah posisi penghukum. Dulu sebelum saya belajar materi ini, saya pernah melakukannya ya Bapak Ibu guru. Kalau anak-anak bersalah ya pasti saya hukum. Namun setelah belajar materi ini, saya sedikit demi sedikit berubah. Kemudian saya juga pernah melakukan membuat orang merasa bersalah. Saya pikir itu nasihat dari saya. Namun setelah mempelajari materi ini, ternyata ada sesuatu yang negatifnya, ya, karena membuat anak itu merasa sangat buruk. Lanjut ya. Berikutnya sebagai teman. Nah, kita juga pernah menganggap murid itu sebagai teman. Ini baik juga. Hal negatif dari posisi ini, tapi lah ada murid itu tergantung. Tapi ini sebenarnya baik menganggap murid kita sebagai teman ya. Tapi dia akan tergantung terhadap kita, tidak dengan guru lain. Kita baik yang dianggapnya kawan, guru lain bagaimana? Jadi motivasi sebagai teman ini masih eksternal, dari luar, dari guru tersebut. Nah, ini sebagai monitor tadi, guru hanya mengawasi, dia menilai murid melalui stiker-stiker ya, nilai-nilai dia, peraturan-peraturan dia, terus ada konsekuensinya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan-catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang murid ya. Baik, lanjut ya. Nah, inilah posisi kontrol yang diharapkan, yaitu sebagai manajer. Kita sebagai pendidik ya, posisi manajer adalah posisi yang mentor, berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung ya murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya. Jadi dalam posisi manajer ini, apabila ada murid yang bermasalah, kita panggil, kita tanyakan alasannya, kemudian dia bercerita, Bapak Ibu ya. Lalu setelah dia bercerita, kita ajak anak itu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pertanyaan ya. Siapa pernyataan-pernyataan atau siapa yang mengatakannya? Nah, seperti kasus ini ya, ada beberapa kasus atau pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya pada penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau ya posisinya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Karena dia mengajak anak untuk mencari solusi ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kata-kata penghukum dari penghukum. Nah, ini materi terakhir, segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita menyelesaikannya namanya menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pertama ada menstabilkan identitas dulu, lalu validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan yang telah kita buat di kelas. Ya, baik kita lanjut Bapak Ibu. Nih, ketika menstabilkan identitas, guru akan bertanya, tuh. Nah, kita bilang perata. Nah, ibu tahu tidak ada satupun manusia yang sempurna, kan? Nah, ini bisa kita tanyakan. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, jadi mereka anak-anak dengan menstabilkan identitas, dia tidak merasa terlalu buruk, tapi dia menganggap bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Jadi di sini bapak ibu ingin membantu si anak
agar anak dapat memperbaiki kesalahannya. Ini adalah menstabilkan identitas. Lanjut Bapak Ibu, yang kedua validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini kita sebagai pendidik kita dapat bertanya. Di validasi kebutuhan ini kita bertanya, si anak atau si Obi pasti mempunyai alasan mengapa Obi melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi anak berceritalah apa saja alasannya. Misalnya dia bangun kesiangan itu kenapa? Karena dia main HP, ya, seperti itu. Di sini di validasi kebutuhan anak bercerita alasannya mengapa dia melakukan kesalahan. Jadi lanjut Bapak Ibu, kemudian tahap terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah sudah tahu alasannya, jadi kita balik bertanya lagi. Menurut Obi, yang Obi lakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita buat? Jadi menanyakan keyakinan yang kita buat tadi pada si anak. Maka anak akan menjawab dan kita menanya lagi bagaimana cara anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi dia sendiri yang bercerita, kita hanya membantunya untuk menemukan solusi. Jadi setelah bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahannya, dia mencari solusi untuk dirinya sendiri. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kasus Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba melihat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu pun dia mengalir berbicara kekesalan hatinya ya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang sangat penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Anto pun akhirnya perlahan mengangguk, ya. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu guru, Ibu Suti sebagai manajer, ya, dengan cara ditunjukkan hal ini ditunjukkan dengan menanyakan keyakinan sekolah, ya, kepada Dino tadi. Nah, lanjut, lalu nilai kebajikannya adalah adanya keadilan, kemudian adanya toleransi, lalu adanya kejujuran yang dilakukan oleh Dino dan Anto tadi, ya. Nah, jadi yang ketiga, Dino dikuatkan dengan penerapan restitusi tadi. Ada menstabilkan identitas, ya. Kemudian ada validasi tindakan yang dilakukan Ibu Suti. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu guru, mungkin sampai di sini saja materi diseminasi atau pengimbasan budaya positif modul 1.4 yang saya lakukan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada salah-salah kata kepada Bapak Ibu guru saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Terima kasih kepada Ibu Desi Arianti, Sarjana Pendidikan, telah menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam rangka calon guru penggerak Bu Desi ya, angkatan 7. Menurut saya sudah begitu baik, wawasannya begitu luas, dan kita semua banyak pengertian baru ya tentang budaya-budaya dan bagaimana mengendalikan anak murid sebagai pendidik. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan jika ada pertanyaan kepada Ibu Bapak Guru. Apakah sudah merasa sangat jelas dari Ibu Desi Arianti penjelasannya?
apa yang dibicarakan oleh Bu Desi Arianti tadi, ada kata-kata, tidak boleh lagi menggunakan kata jangan atau kata-kata yang negatif, ya. Nah, jadi alangkah baiknya apabila nanti Bu Desi kita bersama-sama mengubah peraturan-peraturan seperti itu kalau saya tangkap tadi. Jadi aturan-aturan di kelas itu sepertinya harus kita ubah kata-katanya, betul ya Bu Desi? Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya yang harus kita lakukan itu ya segera kita, kalau baik kan ya kan baik, berarti harus kita lanjut dan kita lakukan bersama. Itu saja. Baiklah, terima kasih Ibu Siti Mardia pendidikan. Yang mana katanya tadi peraturan, ya memang kata negatif atau dalam pembiasaan budaya positif ini kita hilangkan atau kita rubah peraturan menjadi keyakinan. Nah, peraturan yang selama ini kita kenal itu kita ubah menjadi keyakinan. Jadi dengan dalam membuat keyakinan kelas itu menggunakan saya positif. Ya. Selama ini peraturan-peraturan itu jangan seperti ini, tidak boleh terlambat, itu banyak sekali kata-kata negatifnya. Sekarang kita rubah menjadi nanti secara berkolaborasi kita sama-sama membentuk keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas yang akan kita bentuk di kelas masing-masing, yang mana kita ajak siswa membentuk keyakinan kelas. Jadi tahu keinginan mereka tuh apa sih untuk kemajuan kelasnya. Ya, jadi dari keyakinan kelas itu itulah peraturan tadi yang namanya dulu peraturan, sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas yang akan diyakinin oleh masing-masing siswa. Ya, kita akan rubah secepatnya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Mardia telah menambahkan tentang pengertian tadi, dan juga Ibu Desi Arianti selaku calon guru penggerak. Tibalah di ujung waktu, yaitu penutupan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini, yaitu yang telah disampaikan oleh Ibu Desi Arianti, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat merubah cara kita dalam mengajar ataupun sebagai pendidik, ya Bapak Ibu guru. Baiklah, tibalah di penghujung, marilah kita tutup bersama-sama acara ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.